Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firda Ananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara, jembatan gantung di Dusun Saluki, Desa Omu, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi putus. Putusnya jembatan tersebut disebabkan terkena alat berat yang sedang menimbun pinggiran sungai. Kepala Dusun 3 Saluki, Desa Omu, Jonglok menuturkan kejadian bermula saat satu alat berat jenis ekskavator sedang melakukan penimbunan sekitar jembatan bagian barat. Namun tak sengaja alat berat tersebut mengenai labrang jembatan sehingga sontak jembatan gantung langsung terputus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Palu ada Salam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Salam. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners sekalian. Benar sekali dapat kami informasikan jembatan gantung di Dusun Saluki, Desa Omu, Kecamatan Gumbasa di Kabupaten Sigi itu terputus Senin sore 11 April kemarin. Putusnya jembatan itu diakibatkan bagian barat terkena alat berat yang sedang menimbun pinggiran sungai tersebut. Amatan kami Selasa kemarin, sejumlah warga saling bahu-membahu mengangkat material jembatan untuk dipindahkan ke tepi sungai. Kepala Dusun 3, Desa Omu, Jonlok menuturkan kejadian bermula saat satu alat berat jenis ekskavator itu sedang melakukan penimbunan sekitar jembatan bagian barat. Namun secara tidak sengaja alat berat tersebut mengenai labrang jembatan sehingga jembatan gantung itu langsung terputus. Waktu kejadiannya itu Senin sore sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan korbannya itu ada 3 orang, terdiri 1 luka ringan dan 2 orang lainnya itu luka berat. Menurutnya korban luka ringan saat kejadian masih bisa menyelamatkan diri, akan tetapi 2 korban lainnya harus dibantu untuk evakuasi sebab tertindih lantai jembatan. 2 korban luka berat, salah satunya itu tertindih lantai jembatan dan lainnya warga setempat berusia 11 tahun terkena labrang jembatan. Diketahui jembatan gantung itu mulai pengerjaan rehabilitasi rekonstruksi akhir November 2021 kemarin. Jembatan gantung itu sendiri masih dalam tahap pengerjaan. Kemudian juga kata Kadus Saluki Desa Omu itu pengerjaan rehab rekon jembatan gantung itu belum selesai pengerjaannya, tapi sudah bisa dilintasi masyarakat yang ingin ke kebun ya. Jonlok menuturkan sudah menjadi kebiasaan warga sekitar apabila ada pekerja menggunakan alat berat, maka akan menjadi tontonan masyarakat. Sejumlah warga yang terlibat dalam pengerjaan itu pun sudah sempat mengarahkan atau memperingati warga lainnya untuk tidak mendekat dengan lokasi pekerjaan, namun itu tidak diindahkan ya. Kemudian korban luka berat yang terkena labrang jembatan itu langsung dilarikan ke Puskesmas Pandere, sementara korban lainnya yang merupakan pekerja itu dibawa ke tukang urut, sedangkan yang lain luka ringan lainnya itu sudah kembali beraktivitas seperti sedia kala, rekan Firda. Baik, ada beberapa orang yang tertimpa material dari jembatan gantung tersebut. Baik, terima kasih rekan Salam dari Tribun Palu atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Dusun 3 Saluki Desa Omu Jonlok. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi kejadiannya itu tepat kemarin tanggal 11. Jadi waktunya itu sekitar 14.30. Untuk korban luka-luka ada 3 orang, 1 luka ringan, 2 luka berat. Jadi yang 1 itu yang luka ringan, artinya karena dia luka ringan ya, belum kembali. Menyelamatkan diri. Kemudian yang berat itu 1 tim alat berat tersebut atau kerja. Dia tertindih lantai jembatan. Kemudian yang satunya lagi warga setempat umur 11 tahun itu terkena labrang. Jadi labrang itu lepas kemarin ketika alat itu menyentuh sambungan labrang itu dengan besi. Saat itu alat itu sementara kerja. Untuk pihak terkait karena ini untuk kerjanya dari kabupaten, untuk sementara belum mengarah, tapi sementara dalam perjalanan. Tapi yang tim pelaksanaan yang fasilitasi bahan pengadaan barang semua selama ada kegiatan ini sudah tinjau dari tadi, mereka sudah pengorbanan.
Betul. Jadi sesuai dengan informasi kemarin, sebenarnya tujuan alat ini tujuan utamanya ke arah Sulawesi Selatan, bagian Gimpo. Cuma karena ada amanah dari atas, apakah dari PU, jadi disuruh singgah sebentar untuk menimbun ujung jembatan di bagian barat itu. Mantan Kapten Persiraja di kompetisi divisi utama musim 2007, Samsul Bahri meninggal dunia. Pemain yang mampu bermain di posisi center back dan gelandang bertahan itu mengembuskan napas terakhirnya setelah mengalami kecelakaan pada Senin 11 April. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara truk Fuso dengan dam truk di Jalan Nasional Tapak Tuan, Subulu Salam, tepatnya di Rantau Sialang, Gampong Pasilembang, Kecamatan Kelut Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Akibat kecelakaan tersebut, Samsul Bahri, penumpang dam truk asal Desa Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Taufik Ses yang akan melaporkannya. Silakan rekan Taufik. Baik, rekan Firda, dapat kami informasikan mantan Kapten Persiraja di kompetisi utama musim 2007, Samsul Bahri meninggal dunia. Pemain yang mampu bermain di posisi center back dan gelandang bertahan itu menghembuskan napas terakhir setelah mengalami tabrakan pada Senin 11 April 2022. Kecelakaan lalu lintas terjadi antara truk Fuso dengan dam truk di Jalan Nasional Tapak Tuan, Subulu Salam, tepatnya di Rantau Sialang, Gampong Pasilembang, Kecamatan Kelut Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Akibat kecelakaan ini, Samsul Bahri yang kala itu menumpang dam truk asal Desa Sidoarjo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, dilaporkan meninggal di lokasi kejadian. Kapolres Aceh Selatan AKBP Adar Ardan Nugroho yang dikonfirmasi melalui Kasat Lantas itu Alfian Syahril membenarkan adanya kejadian itu. Ia mengatakan kejadian yakni sekira pukul 11.30 WIB. Kendaraan yang terlibat laka lantas tersebut yakni mobil angkutan barang jenis Mitsubishi dump truck nomor polisi BL 8630CA warna hitam dengan Mitsubishi Cold Diesel nomor polisi BK 8394FY warna kuning. Mobil Mitsubishi dump truck dikemudi Bukhari R, warga Gampong Belang Dalam, Kecamatan Babarut, Kabupaten Aceh Barat Daya. Sedangkan mobil Mitsubishi Cold Diesel dikemudi Nopriadi, warga Gampong Kapasusak, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan dengan penumpang Samsul Bahri, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Kasat Lantas kala itu menjelaskan saat kejadian dam truk melaju dari arah Tapak Tuan menuju arah Subulu Salam dengan kecepatan sedang. Sesampai di lokasi kejadian, dari arah bersamaan melaju satu unit mobil Mitsubishi Cold Diesel. Cold Diesel yang dikemudi Nopriadi hilang kendali saat hendak mendahului dam truk di depannya, sehingga menabrak bagian belakang sebelah kanan dam truk. Selain merenggut korban jiwa, kondisi Cold Diesel tersebut juga rusak parah pada bagian depan. Demikian juga dengan dam truk mengalami peyot di bagian belakang. Informasi terakhir yang diterima dari Camat Kelut
Selatan, Muryadi S, jenazah korban setelah dikafankan langsung dibawa pulang untuk dikebumikan di kampung halaman. Sebagaimana diketahui, Samsul Bahri merupakan pemain kelahiran Kota Langsa, Provinsi Aceh. Samsul Bahri pernah memperkuat sejumlah klub seperti PSSI Semarang, Persiraja, PSSB Biren, Bintang Medan, PSMS Medan, dan PSK Kuarta. Samsul mulai bergabung ke Persiraja pada tahun 2006. Kala itu lantak laju tampil di kompetisi Divisi 1 Liga Indonesia. Tak butuh waktu lama bagi dirinya, bahkan saat dilantik Riano Asnan dia didebatkan sebagai kapten tim. Demikian juga ketika Persiraja dilatih oleh pelatih asal Medan, MK Khaidir, Samsul Bahri tetap diberi kepercayaan memimpin teman-temannya di lapangan. Ia hanya bertahan hingga musim 2007. Selepas itu Samsul hengkang ke PSSB Biren. Semusim bersama PSSB, ia kembali membela Persiraja. Usai berwarawiri di klub Aceh, akhirnya Samsul memutuskan untuk meniti karir bersama tim-tim di Sumatera Utara. Setelah memutuskan gantung sepatu, Samsul tetap tak bisa dari lapangan hijau, tak bisa lepas dari lapangan hijau. Dia lebih banyak bermain sepak bola bersama tim legend sepak bola Sumatera Utara. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Taufik Sos dari Serambi News Indonesia atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 500 pedagang pasar Turikale, ex Pasar Sentral, diminta untuk pindah sementara ke Pasar Tramo. Mereka diberikan waktu hingga Minggu 17 April. Wakil Bupati Maros Suhartina Buhari mengatakan tenggat waktu pedagang untuk pindah sebenarnya sudah lewat. Namun setelah ditinjau hingga Selasa 14 April, masih banyak pedagang yang belum pindah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Nurul Hidayah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nurul. Halo, selamat pagi Firda, selamat siang Tribuners. Baik, pedagang ex Pasar Sentral masih belum pindah dan masih bertahan di lapak masing-masing, padahal pihak Pemkab Maros sudah menyediakan lapak sementara di Pasar Tramo Maros, Sulawesi Selatan. Suhartina Buhari mengatakan para pedagang ini sebenarnya sudah melewati tenggat waktu yang ditetapkan, yang sebelumnya ditetapkan pada 1 April, namun para pedagang ini meminta perpanjangan waktu hingga 8 April karena beralasan bahwa kios yang ada di sana itu belum memiliki jendela dan pintu, sehingga mereka harus membangun masing-masing seperti itu Tribuners. Kemudian akhirnya namun hingga pada hari kemarin Tribuners, Selasa itu para pedagang ini masih terpantau berada di kios masing-masing, sehingga Suhartina Buhari, Wakil Bupati Maros, Sulawesi Selatan ini mengeluarkan peringatan terakhir dan meminta para pedagang untuk segera pindah ke los sementara yang ada di Pasar Tramo Maros. Hingga minggu ini Tribuners, ia pun meminta kepada aparat gabungan untuk mengawal proses pemindahan para pedagang ini dan meminta kepada aparat gabungan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap proses pemindahan mereka, dan para aparat gabungan ini baru bisa menyentuh barang-barang para pedagang setelah hari Minggu lewat, tepatnya pada pukul 12 malam nanti Tribuners. Oleh karena itu ia meminta kepada keluarga dari para pedagang ini agar membantu pemindahan barang-barang pedagang ke los pasar yang telah disediakan di Pasar Tramo Maros, Tribuners. Sekedar diketahui, pemindahan ini hanya bersifat sementara dan ini dilakukan agar proses rehabilitasi dari ex Pasar Sentral ini berjalan lancar. Pasar ini seperti yang
pantauan kami Tribuners kondisi dari pasar ini sudah kumuh sekali, bahkan di bagian belakang itu di penjual daging itu atapnya sudah hampir runtuh Tribuners, sehingga dibutuhkan rehabilitasi seperti itu. Sebenarnya ini merupakan gedung yang sudah tidak lagi dipakai sebelumnya, karena hampir sebagian besar dari pedagang ini sudah pindah ke pasar Tramo beberapa tahun lalu. Di pasar Tramo ini adalah pasar sentral yang sudah lebih modern seperti itu bangunannya, sementara untuk ex pasar sentral ini kini kondisinya sudah kumuh, namun beberapa pedagang masih tetap untuk jalan di situ, sehingga pemerintah Kabupaten Maros ini berinisiatif untuk mengubah bangunan lama ini menjadi pasar baru dengan fisik yang lebih baik dan layak untuk ditempati berjualan seperti itu Tribuners, dan diubah menjadi pasar kecamatan yang disebut sebagai pasar kecamatan Turikale. Perlu diketahui ada sekitar 500 pedagang yang berada di pasar pasar Tramo ini, pasar sentral ini maksud saya Tribuners. Dan sementara lapak yang disediakan, lapak sementara itu hanya 142 kios, dan 100 lebih itu merupakan lapak. Jadi sebagian dari mereka itu harus membangun lapak secara swadaya, karena memang pada rapat-rapat sebelumnya itu yang terdaftar dari pedagang pasar ex pasar sentral ini hanya sekitar 200, namun semakin ke sini semakin banyak yang bertambah, dan alhasil yang terdaftar itu, yang tidak terdaftar yang daftarnya berada di belakang itu harus membangun kios secara swadaya seperti itu. Kembali ke studio Firda. Baik, terima kasih rekan Nurul dari Tribun Timur atas laporannya. Selamat bertugas kembali, dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh Nurul dari Wakil Bupati Maros, Suaratina Buhari, dan juga Rani, seorang pedagang. Berikut liputannya untuk Anda. Hai, kebetulan tadi ada kegiatan kunjungan ke pasar Turikale yang rencana sebenarnya sudah harus relokasi. Ternyata hasil diskusi dengan pedagang setempat tidak ada komunikasi atau tidak terjalin komunikasi karena terlalu banyak pihak yang mereka temani untuk berdiskusi mengenai apa kendala dan apa yang harus mereka lakukan dan kapan mereka harus pindah. Ini terlalu banyak kabar simpang siur yang mereka dengar, sehingga mereka sekarang ini posisi sebenarnya menunggu. Hasilnya tadi saya berharap di hari Minggu ini diawasi oleh Kasatpol PP dan jajarannya untuk melakukan proses pemindahan secara bersamaan serentak. Pedagang kios dan lapak di hari Minggu mulai pagi sampai pukul 00 di hari Minggu sudah harus melakukan proses pemindahan, sehingga hari Senin proses pasar sudah terjadi di pasar Tramo. Ibu, seharusnya mereka pindah pada tanggal berapa, Bu? Mulai sebenarnya 2 hari sebelum Ramadan. Negosiasi lagi 2 hari setelah Ramadan. Setelah deladilosnya kita sepakat tanggal 8. Makanya sekarang sudah tanggal 12, saya tinjau langsung ke lapangan, ternyata masih ada persoalan, sehingga tadi saya sudah membuat ultimatum, mau tidak mau hari Minggu ini mereka sudah harus pindah, karena prosesnya nanti sudah diawasi oleh kepolisian, TNI, sama Satpol. Waktu kita apa buat karena kita sudah dikasih lapan. Ada Domi Deswantri akan melaporkannya. Silakan rekan Domi. Menerima vaksin dosis pertama wajib menyertakan surat PCR 3x24 jam. Lalu untuk pelaku perjalanan yang baru menerima dosis kedua, yakni membawa swab antigen dengan keterangan waktu 1x24 jam. Lalu di pelaksana vaksinasi kemarin ditemui ada beberapa pelaku perjalanan yang tidak bisa divaksin dikarenakan ada penyakit bawaan atau penyerta dan belum waktunya untuk divaksin. Salah satunya yang terjadi kepada salah satu pelaku perjalanan bernama Bu Eci, dia tidak bisa divaksin dikarenakan memiliki riwayat penyakit asam lambung. Lalu pelaku perjalanan atau penumpang lainnya bernama Udin Samsudin, dia tidak bisa
divaksin dikarenakan belum waktunya, karena dari dosis kedua ke dosis 3 atau booster ini dia baru 2 bulan, jaraknya baru 2 bulan. Lalu petugas mengimbau kepada Udin untuk menerima vaksin tersebut di bulan depan. Namun petugas juga memberikan langkah ataupun langkah untuk supaya Udin ini bisa tetap melanjutkan perjalanan dengan menulis keterangan di surat vaksin dosis keduanya, yaitu dia telah menerima vaksin dosis kedua dan belum bisa divaksin karena waktu atau periode waktunya belum sesuai dengan yang ada. Lalu Pak Andre juga mengingatkan atau mengimbau kepada masyarakat, khususnya pelaku perjalanan yang ingin berpergian, ada 4 gerai vaksin yang dilaksanakan oleh Polda Lampung, yaitu gerai vaksin presisi. Yang pertama ada di Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni di kilometer 20A dan B, lalu ada di kilometer 234 di Mesuji, lalu ada di 172 di Lampung Tengah. Begitu. Baik, terima kasih rekan Domi dari Tribun Lampung atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sultra. Saudara, pemerintah Kota Kendari menggelar pasar murah paket sembako hemat bagi masyarakat. Pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kendari ini bersama dengan Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog Divisi Regional Sulawesi Tenggara, menyasar setiap kelurahan dan kecamatan di Kota Kendari. Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir mengatakan pihaknya menyiapkan sembako dengan harga terjangkau untuk masyarakat. Hal itu dalam rangka untuk mengantisipasi keadaan dan kebutuhan sembako masyarakat Kota Kendari yang makin tinggi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada Amelda Devi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amel. Ya baik, terima kasih rekan Firda. Jadi penyaluran sembako atau paket murah sembako murah ini itu dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari dalam rangka membantu warga Kota Kendari dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, mengingat harga bahan pokok yang termasuk di dalamnya beras, gula, tepung, dan termasuk minyak goreng ini sedang tinggi. Ya, oleh karena itu pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kendari bekerja sama dengan Perum Bulog Sulawesi Tenggara menyediakan paket sembako murah ini. Halo rekan Amel. Ya, mohon maaf. Ya, saya lanjutkan. Pemerintah bersama Perum Bulog Kota Kendari menyalurkan bantuan ini. Sekiranya ada 4.000 paket, Firda, dari pihak Bulog menyediakan paket. Untuk diketahui, paket yang disediakan ini ada 2 pilihan. Yang pertama, paket dengan harga 100.000 berisikan beras premium 3 kg, kemudian tepung dan gula pasir 1 kg, ada juga ikan kaleng, dan beberapa jenis bahan pokok lainnya. Sementara di paket satunya seharga 108.000 itu isinya sama, ada beras, minyak goreng, gula, dan ikan sarden. Yang membedakan di paket yang kedua ini ukuran berasnya yakni 5 kg. Ya, untuk sistem yang digunakan pemerintah Kota Kendari bersama Perum Bulog yaitu menggunakan sistem by order. Artinya masyarakat yang ingin mendapatkan paket murah ini bisa langsung melapor ke pihak RT RW untuk didata dan selanjutnya dilaporkan ke Perum Bulog yang akan siap langsung mengantarkan paket tersebut. Ya, sistem ini digunakan untuk mencegah kerumunan karena sebelumnya pihak Bulog juga pernah melakukan pasar murah, namun proses pendistribusiannya itu hanya di satu titik, yaitu di kantor Perum Bulog, dan itu mengakibatkan menumpuknya massa, masyarakat bertumpuk di satu titik sehingga dianggap tidak efektif. Ya, jadi pemerintah kota mengambil langkah ini dengan membagikan langsung ke tiap-tiap kelurahan, Firda. Jadi minimal pemesanan itu sebanyak 30 paket. Kemudian pihak Bulog langsung
mengantarkannya. Ya, untuk kemarin itu pembukaan Firda dilakukan di Kecamatan Baruga. Ada 3 kelurahan yang telah mendaftarkan. Sekiranya kemarin itu ada 1.400 paket yang langsung diantarkan pihak Perum Bulog dan pemerintah kota. Ya, untuk selanjutnya juga Firda, pihak yang para warga yang ingin mendapatkan paket sembako seperti yang tadi saya sampaikan langsung mendaftar ke RT RW. Dan untuk paket selanjutnya pihak Bulog menyampaikan kemungkinan harganya akan naik karena menyesuaikan dengan harga minyak goreng. Mengingat harga minyak goreng ini mereka tentukan berdasarkan stok dan harga yang tersedia dari distributor di Kota Kendari. Karena beberapa jenis minyak goreng juga berbeda dan harganya tentu berbeda per liternya. Untuk yang kemarin disalurkan itu seharga 24.000 per liter. Ya, selain itu Firda, pemerintah Kota Kendari, yaitu Wali Kota Kendari sendiri menegaskan jika pasar murah ini berbeda dengan BLT sehingga tidak ada syarat apapun untuk mendapatkan paket sembako murah ini. Jadi semua masyarakat Kota Kendari yang ingin mendapatkan paket murah bisa langsung mendaftar. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan Amel dari Tribun Timur dari Tribun News Sultra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Kendari Sulkaran Kadir dan juga Kepala Perum Bulog Sultra Siti Mardati Saing. Berikut liputannya untuk Anda. Tersedia kalau ada tambahan order, mungkin harganya sedikit berbeda mengingat harga minyak goreng yang memang berdasarkan stok dan harga yang ada di sini. Kalau untuk yang disiapkan hari ini, paketnya itu isinya apa saja? Kalau ini beras premium itu 5 kilo, kemudian ada tepung terigu 1 kilo, gula pasir 1 kilo, kemudian minyak goreng kemasan yang 900 ml. Kemudian ada sarden. Harganya itu? Yang ini tadi sampaikan yang 3 kilo 100.000, yang 5 kilo 180.000. Itu berbeda beras. Nah, untuk paket berikutnya mungkin lebih tinggi karena stok minyak goreng yang akan masuk ke ini kemasannya botol jadi dia lebih mahal. Walaupun harga mahal, kadang-kadang juga tidak ada kan stoknya. Tadi alhamdulillah Ibu Kepala Bulog sudah menyampaikan bahwa beras, gula dan tepung terigu termasuk minyak itu alhamdulillah tersedia. Tinggal masyarakat tadi kita himbau untuk kemudian berbelanja secara bijak sesuai dengan kebutuhannya agar tidak mengurangi atau kemudian membebani ketersediaan stok kita ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hingga Senin 11 April, capaian vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai 96,05%. Dari data yang disampaikan oleh Satuan Tugas Khusus, percepatan vaksinasi COVID-19 Kepulauan Bangka Belitung hanya dibutuhkan 4% lagi untuk mencapai angka 100%. Kepala Biro Operasi Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol Ponco Sudiantoko, yang juga menjabat sebagai Satgasus Percepatan Vaksinasi, menyatakan hingga kini capaian vaksinasi secara menyeluruh di tahap pertama sudah ada 96,05%. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Joni Kurniawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Joni. Ya, silakan rekan Joni, laporan Anda. Rekan Firda dan juga Tribuners, hari ini dapat saya sampaikan bahwa hingga Senin 11 April 2022 capaian vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mencapai 96,05%, dan artinya masih ada sisa 4% yang belum terpenuhi.
dari data yang disampaikan oleh Satuan Tugas Khusus ataupun Satgasus Percepatan Vaksinasi COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini 4% yang saat ini masih dikejar untuk terus dilakukan ataupun dikejar sehingga dapat mencapai angka 100%. Kepala Biro Operasi Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol Ponco Sudiantoko yang juga menjabat sebagai staf pengendali dan pelaporan Satgasus Percepatan Vaksinasi COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan saat ini vaksinasi tahap pertama sudah mencapai 96,05%, sedangkan tahap kedua sudah mencapai 80,79%, sedangkan tahap ketiga ataupun vaksinasi lanjutan atau sering disebut sebagai booster sudah mencapai 11,01%. Namun demikian mengenai 4% yang belum terpenuhi ini, Satgasus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengakui pihaknya masih melakukan evaluasi ataupun pendalaman sehingga dapat diketahui apa yang menjadi penyebab ataupun latar belakang belum terpenuhinya 4% ini. Pihaknya juga mengakui akan melakukan peningkatan kinerja dengan memperbanyak kegiatan vaksinasi, lokasi vaksinasi, dan juga meminta dukungan kepada seluruh masyarakat yang mungkin belum menerima vaksinasi untuk segera menerima dosis vaksinasi sehingga dapat membantu program pemerintah dalam pemenuhan vaksinasi. Ia juga mengakui bahwa di bulan Ramadan ini juga vaksinasi baik tahap pertama, kedua, dan juga booster masih akan tetap dilakukan bagi masyarakat yang belum menerima vaksinasi. Untuk itu, bagi masyarakat yang belum menerima dosis vaksinasi untuk segera menerima dosis vaksinasi. Demikian, Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Joni dari Bangka Pos atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Harga daging sapi mengalami peningkatan sekitar Rp20.000 dibandingkan sebelumnya. Di Pasar Tanjung Pandan Belitung, harga daging sapi dijual seharga Rp150.000 hingga Rp170.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya harga jual daging sapi di kisaran Rp130.000 per kilogramnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Adelina Nurmalitasari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adel. Baik rekan Firda, dapat saya laporkan bahwa memang harga komoditas daging sapi di Pasar Tanjung Pandan Belitung memang berangsur-angsur naik dimulai dari sepekan sebelum Ramadan. Jika semula harga daging dijual antara Rp130.000 sampai Rp140.000 per kilogramnya, berdasarkan pantauan kami pada Selasa 12 April kemarin, harga daging sapi dijual dengan kisaran Rp150.000 sampai Rp170.000 per kilogramnya. Bahkan diprediksi harga tersebut masih akan meningkat menjelang Lebaran nanti. Menurut penuturan pedagang daging sapi, kenaikan ini dipicu dari kenaikan harga kebutuhan lainnya sehingga biaya pemeliharaan sapi turut melonjak. Di samping juga peningkatan harga beli per ekornya yang juga turut meningkat. Dan selama Ramadan ini permintaan daging sapi juga mengalami kenaikan meski harganya juga tadi meningkat. Dalam sehari, pedagang bisa menjual antara 100 sampai 200 kg daging sapi. Jumlah tersebut bisa meningkat 2 sampai 3 kali lipat saat menjual daging sapi yang baru dipotong. Menyikapi tingginya harga daging sapi di pasaran, berdasarkan wawancara kami dengan Kabid Usaha Perdagangan Dinas KUMKM Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Rita Yuliani mengatakan sampai saat ini pihaknya belum memiliki rencana untuk menggelar operasi pasar murah. Pihaknya juga tengah menunggu informasi lebih lanjut terkait gelaran operasi pasar murah oleh Dinas Perdagangan Provinsi Bangka Belitung. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Belitung Adel atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jambi, Saudara. Polres Bungo berhasil mengamankan 1 orang pelaku pembunuhan pembeli buah di Pasar Tradisional Modern atau PTM Muara Bungo yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pelaku merupakan Ali Adi Ridwan, 44 tahun, warga Jalan Nesne Isah, RT 14 RW 4, Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Pelaku sempat melarikan diri ke Desa Tulung Selapan, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini
akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Sopianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sopian. Oke, terima kasih rekan Firda. Dapat saya laporkan Polres Bungo Senin April 2022 sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat telah berhasil mengamankan satu orang pelaku yang tindakan pidana pembunuhan atas aniaya pembeli buah pasar tradisional modern Muara Bungo beberapa waktu yang lalu hingga korban meninggal dunia. Pelaku merupakan Ali Adi Ridwan, usia 44 tahun yang beralamat di Jalan Nekisah, RT 14, RW 4, Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Hal itu dibenarkan oleh Kapolres Bungo, AKBP Guntur Saputro. Iya benar, pelaku sudah diamankan, kata Kapolres. AKBP Guntur Saputro menjelaskan kronologis penangkapan pada hari Sabtu 9 April 2022 dengan dasar atas laporan polisi dugaan pembunuhan aniaya berat. Tim Opsnal Satreskrim melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan didapat informasi keberadaan pelaku yang melarikan diri. Pasca kejadian diketahui bahwa pelaku melarikan diri di Kabupaten Oki, Kecamatan Kayu Agung, Desa Tulung Selapan, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian tim bergerak menuju Provinsi Sumatera Selatan. Setelah sampai pada hari Minggu 10 April 2022 sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, tim Opsnal Satreskrim langsung melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku. Selanjutnya, pada saat penangkapan pelaku sedang berada di sebuah warung nasi goreng di Kabupaten Oki, Kecamatan Kayu Agung, Desa Tulung Selapan, Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat penangkapan, pelaku tidak melakukan perlawanan, kemudian setelah melakukan penangkapan, tim Opsnal Satreskrim Polres Bungo kembali mengamankan pelaku dan kembali ke Polres Muara Bungo. Kemudian untuk barang bukti yang diamankan, satu helai baju lengan panjang warna putih milik korban, satu helai celana pendek warna kuning milik korban, satu helai celana pendek katun warna putih milik, kemudian satu buah dompet warna coklat milik korban, dan satu buah pisau panjang 20 cm warna stainless bergenggang warna putih milik pelaku. Untuk saat ini, pelaku dijerat pasal 338 KUH pidana subsidiar, pasal 351 ayat 3 KUH pidana subsidiar 354 ayat 1. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua KONI Haji Henry Zainuddin menyatakan dirinya bersama Ketua NPCI Sumsel dan PLT Kadispora Sumsel telah sepakat membagi bonus atlet peraih medali PON ke-20 Papua pada 22 April 2022. Pembagian akan dilakukan di Bina Praja Pemprov Sumsel atau Gria Agung. Pria yang akrab disapa HZ ini menjelaskan kronologi keterlambatan proses pencairan. Menurutnya hal tersebut disebabkan karena Dispora pada tahun 2021 menganggarkan biaya sekitar 9,2 miliar rupiah untuk bonus atlet Sumsel peraih medali PON ke-20 dan Pekan Paralimpik Games Nasional atau Peparnas ke-16 Papua. Namun dalam perjalanannya prestasi olahraga Sumsel meningkat pesat pada PON ke-20 Papua. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post, ada Abdul Hafiz yang akan melaporkannya. Silakan rekan Abdul. Ya, terima kasih rekan Firda. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa dari wawancara dengan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan, memang dari Ketua Umum KONI sempat meminta maaf kepada para pejuang olahraga di Sumatera Selatan, baik itu dari atlet PON maupun atlet Peparnas, yang hingga saat ini tercatat sudah hampir memasuki 6 bulan pasca dilaksanakan Peparnas maupun PON ke-20 di Papua. Untuk saat ini dari KONI maupun dari NPCI dan dari Dispora Provinsi Sumatera Selatan itu sudah memfinalisasikan bahwa menyepakati yang tadinya mengalami keterlambatan karena memang sebelumnya pada tahun 2021 dari pihak Dispora itu sedikit menganggarkan untuk bonus para atlet PON maupun atlet rekan-rekan difabel ini, yakni sebesar 9,2 miliar. Akan tetapi dengan upaya dengan melakukan pergeseran anggaran baik itu dari penciutan dari anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan NPCI dan Dispora, anggaran tersebut bisa akan tertutupi dan rencananya akan pembagian dilaksanakan pada tanggal 22 April 2022 mendatang. Selanjutnya bisa dapat kami laporkan juga bahwa Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan maupun dari Dispora Provinsi Sumatera Selatan tak henti-hentinya menjelaskan bahwa proses daripada pencairan bonus ini, karena memang bonus ini berasal dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya bahwa dana tersebut yang tadinya tidak diperkirakan oleh Dispora bisa mencapai prestasinya, jumlah atlet yang berprestasinya sedemikian signifikan dengan diiringi dengan jumlah janji bonus dari Gubernur Sumatera Selatan, yakni sebesar 300 juta rupiah untuk peraih medali emas, baik itu PON maupun Peparnas. Ini merupakan 3 kali lipat dari PON maupun Peparnas sebelumnya, yakni di Jawa Barat tahun 2016, yang sebelumnya hanya 100 juta untuk peraih emas. Sedangkan untuk peraih medali perak, perunggu itu hanya 2 kali lipat dari PON maupun Peparnas sebelumnya, yakni kalau sebelumnya 75 juta untuk perak dan 50 juta untuk perunggu, artinya kelipatan dua kali lipatnya. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Henry Zainuddin menjelaskan bahwa Provinsi Sumatera Selatan termasuk memberikan bonus yang lumayan signifikan dibandingkan dari provinsi tetangga pada PON kali ini. Karena di provinsi-provinsi lainnya di Sumatera itu berkisar kisaran dari 200 juta maupun 100 juta untuk peraih medali emas. Dari informasi juga kebetulan dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga juga menjelaskan bahwa ada proses anggaran untuk penyairan bonus tersebut. Pencairan ini tadinya akan dilakukan 2 tahap.
Namun setelah ada komunikasi baik itu KONI maupun dari NPCI, maka difinalisasikan akan dilakukan sekaligus, tidak dengan 2 tahap. Demikian rekan Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, dari Sriwijaya Pos, maksud kami Abdul Hafiz atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan jurnalis kami dari Ketua KONI Sumsel, Haji Henry Zainuddin. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, tadi kita sudah ketemu dan sudah memfinalkan. Insya Allah kita akan bagi bonus tanggal 22 April. Alhamdulillah. Di Bina Praja atau di Giri Agung nantinya. Jadi kami akan menjelaskan sedikit kronologis kenapa terlambat gitu ya. Bukan terlambat karena proses. Pertama, pihak Dispora waktu tahun 2021 menganggarkan biaya lebih kurang sekitar 9,2 M untuk bonus PON dan bonus NPC. Nah, dalam perjalanannya prestasi olahraga di Sumatera Selatan meningkat pesat gitu kan. PON kita ranking 16, kemarin dari 21, gelaran dapat medali juga banyak, 8 emas dan peraknya berapa, banyak sekali. Begitu juga NPC dapat 10 besar di Indonesia, Sumatera Selatan. Nah, dengan melesatnya prestasi ini dan dibarengi bonus yang cukup signifikan untuk atlet, emas 300 juta, yang lain-lain berapa, akhirnya dana itu kurang. Nah, dana kurang ini tentu dicarikan solusi dan alhamdulillah solusinya sudah dapat. Anggaran KONI dan NPC dikurang-kurangi untuk kepentingan bonus PON dan bonus NPC. Puluhan mahasiswa di Kota Singkawang menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kota Singkawang. Aksi yang dilakukan para mahasiswa tersebut bertujuan untuk menyampaikan sejumlah aspirasi kepada para dewan. Sayangnya tak satupun anggota DPRD yang menjumpai para demonstran di depan kantor. Hal ini lantas membuat para mahasiswa merasa kecewa. Mereka pun menyayangkan sikap dari para dewan tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Rizky Kurnia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Baik, rekan Firda dan juga Tribuners. Jadi memang pada Selasa 12 April kemarin, puluhan mahasiswa gabungan dari HMI Kota Singkawang, dari BEM STIT Syarif Abdurrahman Singkawang, kemudian dari BEM UT Poteng menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Singkawang. Nah, aksi tersebut mereka lakukan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada para dewan terkait isu dan persoalan yang dihadapi masyarakat di Kota Singkawang saat ini, seperti tingginya harga minyak goreng, kemudian langkanya solar, dan juga penolakan terhadap wacana jabatan Presiden 3 periode. Namun dari pantauan kami di lapangan kemarin, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa ini tidak mendapatkan respon dari DPRD Kota Singkawang. Tidak satupun anggota DPRD yang menemui ataupun menjumpai para mahasiswa saat aksi tersebut. Hal ini kemudian membuat para mahasiswa merasa kecewa dan menyayangkan sikap dari DPRD tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum HMI Cabang Kota Singkawang, Ihsan. Ya, dan rekan-rekan mahasiswanya menyayangkan sikap DPRD tersebut karena menurutnya aspirasi yang mereka sampaikan seharusnya didengarkan langsung oleh DPRD selaku perwakilan dari rakyat. Terlebih aspirasi tersebut ia katakan merupakan isu krusial dan persoalan yang tengah dialami dan dihadapi oleh masyarakat Kota Singkawang. Namun meski tidak menjumpai satupun anggota DPRD, para mahasiswa ini tetap melanjutkan aksi dan orasi mereka di depan kantor DPRD. Mereka juga sempat masuk ke ruang paripurna di kantor DPRD setelah mendapatkan izin dengan syarat tidak melakukan aksi anarkis dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, di ruang paripurna mereka menyanyikan lagu pergerakan maksud kami dan membacakan tuntutan serta aspirasi mereka. Selain itu, Tribuners, kami juga sudah mengkonfirmasi terkait alasan ketidakhadiran para anggota DPRD di lokasi saat aksi damai tersebut berlangsung. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Bapak Karim, selaku Sekretaris DPRD Kota Singkawang, menyebutkan bahwa seluruh DPRD Kota Singkawang sedang berada di luar kota saat aksi tersebut.
Nah, kepergian tersebut ya katakan terkait pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kota Singkawang. Dengan ketidakhadiran anggota DPRD ini, kemudian Karim sebagai fasilitator menerima aspirasi para mahasiswa untuk kemudian disampaikan kepada para anggota DPRD ketika pulang nanti. Nah, setelah aspirasi diterima, para mahasiswa ini kemudian membubarkan diri dengan tertib sembari dikawal langsung oleh pihak Polres Singkawang dan Satpol PP. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Pontianak Rizky Kurnia atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribun tampilkan wawancara yang tadi sudah di Rizky dari Ketua HMI Cabang Singkawang bernama Isyan. Berikut liputan yang mahasiswa sendiri terkait ketidakhadiran Dewan dalam aksi ini. Oke, baik, kami sangat menyayangkan penyanderaan Dewan ataupun ada sebuah surat balasan dari Dewan DPRD Kota Singkawang yang kemarin dibalas, dan tentunya ini menjadi kita sebagai mahasiswa, tentunya masyarakat Kota Singkawang dan Kota Singkawang serta kami perwakilan dari HMI Kota Singkawang sangat menyayangkan tidak hadirnya salah satu dewan, padahal 30 DPRD ataupun 30 dewan pada hari ini belum melakukan ataupun belum terbang ke luar kota. Nah, ini sangat kami sayangkan. Ada kegiatan aksi-aksi lain nggak sih untuk menyusul ini? Dan teman-teman baru konsolidasi mengenai hal ini. Mungkin habis ini kawan-kawan ada gelombang kedua tentunya, sehingga kami menyampaikan aspirasi tepat sasaran. Karena pada aksi kami hari ini yang sangat kami sayangkan adalah tidak adanya dewan dan hanya diwakili oleh sekretaris dewan. Dan kami yakin pasti ada gelombang-gelombang kedua dan tentunya akan bergabung dengan elemen-elemen masyarakat. Capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster di Kabupaten Pasar Baru mencapai 12,42% dari 209.559 jiwa yang menjadi target vaksinasi dalam membentuk kekebalan tubuh secara komunal. Guna meningkatkan capaian vaksinasi khususnya booster, Bupati Pasar Dr. Fahmi Fadli menginstruksikan pegawainya untuk ikut dalam vaksinasi kali ini. Tanpa terkecuali berlaku bagi pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, maupun pegawai tidak tetap atau PTT di lingkungan PMK Pasar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Saifullah Ibrahim. Kami akan melaporkannya. Silakan rekan Saiful. Ya, rekan Perda, untuk saat ini capaian vaksinasi di Kabupaten Pasar untuk dosis pertama itu sebanyak 92%. Sementara untuk capaian vaksinasi dosis kedua sebanyak 75,72%, dan terakhir ini untuk capaian vaksinasi booster yang paling rendah yaitu 12,42%. Sehingga dalam mengambil langkah percepatan vaksinasi tersebut, Bupati Pasar telah mengeluarkan instruksi nomor 10 tahun 2022 tentang percepatan capaian vaksinasi booster di lingkup pegawai bagi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai tidak tetap di lingkup pemerintah Kabupaten Pasar.
dengan mewajibkan seluruh ASN, seluruh pegawai pemerintah Kabupaten Pasir yang belum divaksin untuk segera melakukan vaksinasi, baik itu dosis 1, dosis 2, dan booster. Bagi pegawai yang tidak melakukan vaksinasi akan dilakukan penundaan pembayaran tambahan penghasilan bagi pegawai tersebut. Bagi pegawai tersebut yang bisa divaksinasi namun tidak bersedia untuk dilakukan vaksinasi, kemudian melakukan penundaan pembayaran gaji pegawai yang secara medis dapat dilakukan vaksinasi namun mendapat penolakan dari pejabat yang bersangkutan untuk divaksin. Batas waktu penundaan pembayaran gaji atau tambahan penghasilan bagi ASN tersebut berlaku sampai pegawai sudah melakukan vaksinasi dosis 1, dosis 2, dan juga dosis 3. Namun terdapat pengecualian bagi pegawai yang memang sudah tidak bisa dilakukan vaksinasi. Instruksi dari Bupati tersebut mulai berlaku pada 11 April 2022 kemarin. Sementara dari pemaparan Kepala Dinas Kabupaten Pasir, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir, untuk vaksinasi dosis pertama itu membentuk kekebalan tubuh hanya 16%, sementara untuk dosis kedua membentuk kekebalan tubuh 87%, dan untuk dosis ketiga atau booster dapat membentuk kekebalan tubuh 97%. Sehingga Kadinkes menghimbau untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Pasir maupun pegawai dari pemerintah Kabupaten Pasir untuk melakukan vaksinasi dosis 3. Ya, sekian rekan. Baik, terima kasih rekan Saiful dari Tribun Kaltim atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, kebakaran maut yang menewaskan satu keluarga dalam bengkel di Jalan Warakas 1 RT 16 RW 1 Kelurahan Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara menghebohkan warga setempat. Saat kejadian, warga sekitar mendengar teriakan para korban yang terjebak dalam bengkel seiring berkobarnya si jago merah. Meski mendengar teriakan kesakitan para korban di dalam bengkel, warga tak bisa berbuat apa-apa. Sebab kilatan api dari dalam bengkel menyeruak hingga ke Jalan Warakas 1 sampai-sampai hawa panasnya tak sanggup diterobos oleh warga. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Gerald Leonardo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gerald. Ya, selamat siang Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang dapat saya laporkan bahwa kebakaran maut terjadi tepatnya di Jalan Warakas 1, RT 16 RW 1 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa dini hari lalu, di mana memang kebakaran ini menghanguskan satu bangunan yang terdampak parah atau yang hangus seluruhnya, yakni satu bengkel motor di Jalan Warakas 1 ini. Dan naasnya memang kebakaran ini mengakibatkan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang yang merupakan penghuni bengkel tersebut meninggal dunia karena memang mereka terjebak di dalam bengkel. Adapun Firda dan juga Tribuners, kebakaran ini terjadi sekitar pukul 2.40 waktu Indonesia Barat Selasa dini hari kemarin, di mana dalam prosesnya api berkobar begitu cepat dan begitu besar, sehingga dalam kondisi situasi di sekitar lokasi yang cukup sepi, warga baru menyadari ada api ketika memang ada beberapa yang melihat dan mengabarkan warga setempat lainnya. Ketika kebakaran terjadi, Firda dan juga Tribuners, memang kondisi bengkel tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga warga yang berada di sekitar lokasi pun tidak sempat untuk mendobrak masuk ke dalam bengkel tersebut, yang ternyata di dalamnya ada satu keluarga yang masih terjebak. Warga tak bisa berbuat banyak lantaran memang juga api yang berkobar hebat sudah begitu besar dan hawa panasnya juga terasa sampai di Jalan Warakas 1, sehingga warga tak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan 5 orang yang terjebak di dalam bengkel tersebut.
Setelah itu juga warga akhirnya melaporkan peristiwa kebakaran ini kepada petugas daripada suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara, di mana petugas tak lama setelah menerima laporan warga langsung mengerahkan sedikitnya 10 unit mobil damkar untuk memadamkan api, dan dari hasil pengerahan petugas ini, api akhirnya bisa dipadamkan sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat pada Selasa dini hari lalu. Adapun memang Firda dan juga Tribuners, kejadian kebakaran ini awalnya memang terjadi ketika satu keluarga yang tinggal di dalam bengkel tersebut sudah terlelap, dan berdasarkan keterangan dari pemadam kebakaran dan juga warga, pintu atau rolling door daripada bengkel ini juga terkunci, diduga terkunci dari luar, ketika salah satu anggota keluarga yang dalam hal ini selamat dari peristiwa kebakaran ini sedang keluar untuk beraktivitas tertentu, dan memang disebutkan oleh warga dan petugas pemadam kebakaran pintu rolling door ini dikunci dari luar, sehingga ketika kebakaran hebat ini terjadi, satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 3 orang anaknya di dalam, itu sudah tidak bisa menyelamatkan diri karena mereka terkunci dari dalam. Namun memang satu keluarga ini sempat berteriak minta tolong dan juga menggedor-gedor pintu rolling door, meminta warga di luar daripada bengkel mereka untuk membantu menyelamatkan. Namun seperti tadi yang disampaikan, warga memang sudah tak kuasa atau tidak bisa berbuat banyak karena api sudah berkobar begitu hebat. Adapun Firda dan juga Tribuners, satu orang yang selamat diketahui merupakan anak sulung daripada pasangan John Faber Tampu Bolon atau ayah yang tewas dalam peristiwa kebakaran ini. Dan anak yang selamat ini saat ini juga sudah ditangani oleh pihak kepolisian untuk selanjutnya sempat dimintai keterangan terkait dengan peristiwa kebakaran ini. Selain itu juga Firda dan juga Tribuners, kemarin tepatnya pada Selasa siang, aparat kepolisian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri juga sudah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP, dan dari hasil olah TKP di Jalan Warakas atau bengkel yang terbakar ini, aparat dari Puslapor Polri sudah mengamankan sejumlah barang bukti seperti antara lain yaitu abu atau arang yang juga berasal dari sisa-sisa kebakaran, begitupun instalasi listrik dari dalam bengkel, di mana memang Puslapor melakukan olah TKP ini dan mengambil barang-barang bukti ini untuk nantinya menentukan sebenarnya apa penyebab pasti daripada peristiwa kebakaran maut yang menewaskan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang ini. Firda. Baik, terima kasih rekan Gerald atas laporannya langsung dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut hangat kedatangan tim junior Atletico Madrid dan Barcelona di Balai Kota Jakarta. 2 tim raksasa asal Spanyol itu tiba di Balai Kota untuk menghadiri Gala Dinner International Youth Championship 2021. Adapun akan digelar di Jakarta International Stadium mulai 13 hingga 19 April 2022 mendatang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Dionysius Arya Bima yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dion. Ya, Firda dan Tribuners, skuad muda Atletico Madrid dan Barcelona sudah tiba di Jakarta sejak Selasa kemarin. Mereka pun langsung disambut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta pada Selasa malam. Atletico Madrid yang membawa 20 pemain mudanya jadi klub yang tiba pertama di Balai Kota. Kemudian tak lama berselang, skuad Barcelona U18 tiba di kantor Gubernur Anies Baswedan. Para pemain dan ofisial Atletico Madrid dan Barcelona ini tiba di Balai Kota menggunakan bus Royal Trans milik Transjakarta. Begitu tiba di Balai Kota, mereka langsung disambut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di pendopo Balai Kota. Anies saat itu tampak didampingi oleh anak bungsunya Ismail Hakim. Kemudian Anies pun menyambut para pemain dan ofisial dari Atletico Madrid dan Barcelona ini dengan hangat. Anies pun langsung menyuguhkan minuman khas Betawi, yaitu bir peletok kepada para tamunya itu. Tak hanya bir peletok, Anies juga menyuguhkan fruit punch sebagai welcome drink kepada para tamunya.
Seluruh pemain dan ofisial Atletico Madrid dan Barcelona pun langsung menikmati suguhan tersebut. Sebagai informasi, Atletico dan Barcelona datang ke Jakarta untuk bermain dalam ajang International Youth Championship atau IYC 2021 yang awalnya direncanakan akan diselenggarakan Desember tahun lalu. Selain dua tim asal Spanyol ini, turnamen ini juga diikuti oleh Bali United U18 dan Indonesia All Star U20. Adapun IYC ini akan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 13 April sampai 19 April 2022 mendatang. Seluruh pertandingan IYC diselenggarakan di Jakarta International Stadium atau JIS. Walau demikian, masyarakat tak bisa menyaksikan IYC secara langsung. Pencinta sepak bola tanah air pun hanya bisa menyaksikan lewat layar kaca. Untuk partai pembuka IYC 2021 akan diselenggarakan sore nanti pukul 3 sore antara Bali United U18 versus Atletico Madrid U18. Kemudian malam harinya pukul 9:30 malam akan ada pertandingan antara Indonesia All Star melawan Barcelona U20. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Para pemain Timnas Futsal Putra Indonesia menerima 14 unit sepeda motor Vespa sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka di Piala AFF Futsal 2022. Diketahui Timnas Futsal Putra Indonesia mampu melaju ke partai final meski harus puas finish sebagai runner-up. Indonesia kalah secara dramatis dari tuan rumah Thailand pada babak adu penalti 3-5 seusai bermain imbang 2-2. Indonesia sempat unggul 2-0 sebelum disamakan 2 gol pada menit terakhir dari Thailand melalui skema power play. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Ramadan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rama. Ya, terima kasih rekan Firda. Dapat saya sampaikan bahwa pada hari kemarin telah menerima 14 unit sepeda motor Vespa sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka di ajang Piala AFF Futsal 2022. Adapun apresiasi yang diterima yaitu berupa Vespa jenis sprint 150 dari PS Store milik Putra Siregar, AHA, dan Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Acara apresiasi yang digelar pada Selasa sore kemarin itu dihadiri oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo bersama anggota Komite Eksekutif atau Exco Federasi Futsal Indonesia yaitu Atta Halilintar. Bambang Susatyo mengapresiasi pemberian apresiasi kepada para pemain Timnas Futsal Indonesia yang sebelumnya telah berjuang di ajang Piala AFF Futsal 2022 di Bangkok, Thailand, seperti itu. Pria yang biasa disapa Bamsud ini mengatakan menjadi runner-up tentu membawa harapan besar bagi kebangkitan prestasi Timnas Futsal Putra Indonesia. Diketahui Timnas Futsal Putra Indonesia otomatis berhak mengikuti Piala Asia Futsal 2022 yang bakal dilangsungkan di Kuwait pada 25 September hingga 20 Oktober 2022 mendatang. Seperti itu. Selain itu, Bamsud juga menjelaskan bahwa dalam 14 kali partisipasi Timnas Futsal Putra Indonesia di ajang AFF, Timnas Futsal Putra Indonesia berhasil 1 kali menjadi juara, tepatnya pada tahun 2010, lalu 4 kali menjadi runner-up, yaitu tepatnya pada tahun 2006, 2008, 2019, dan 2022. Atau tepatnya pada tahun ini. Adapun dalam beberapa kali ajang SEA Games
Timnas Futsal Putra Indonesia juga berhasil memberikan medali, yakni 3 medali perunggu pada SEA Games 2007, SEA Games 2011, dan SEA Games 2013. Lebih lanjut, Bamsud berharap agar prestasi Timnas Futsal Putra Indonesia dapat lebih baik lagi ke depannya. Dia juga melihat anak-anak muda di Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk bisa dapat bermain di Timnas Futsal Putra Indonesia demi membawa nama harum Indonesia di ajang internasional seperti itu. Dan Bamsud juga menambahkan bahwa Timnas Futsal Putra Indonesia saat ini sedang kembali bergeliat seperti itu. Dia juga melihat Timnas Futsal Putra Indonesia berisikan banyak pemain muda yang sebelumnya juga berhasil mengantarkan Indonesia menempati peringkat ketiga di ajang Piala Asia Futsal U20 tepatnya pada tahun 2019. Dan kehadiran sosok pelatih baru yaitu Muhammad Azim Zadeh asal Iran yang berhasil membawa Timnas Futsal Putra Iran ke level dunia juga diharapkan oleh Bamsud dapat membawa angin segar bagi prestasi Timnas Futsal Putra Indonesia. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com, Rama atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan jurnalis kami dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo dan juga Atta Halilintar, anggota Komite Eksekutif Federasi Futsal Indonesia. Berikut liputannya untuk Anda. Nomor 2 di mana? Piala AFF di Thailand kemarin. Kita berharap di masa-masa yang datang bisa merebut juara satu. Saya melihat anak-anak muda ini yang mengembangkan futsal di Indonesia termasuk yang di dunia dan 270 juta lebih begitu. Menurut saya kita memiliki potensi untuk bisa menjuarai juara futsal dunia di masa yang karena banyak dan sangat dikenali oleh setiap atlet, sangat termasuk juga Jokowi sangat gemar juga bermain futsal berfungsi ada di masuknya apresiasi kepada timnas futsal kita, Pak? Ya, karena memang kemarin pengen yang beda ya, terus kan banyak supportnya, apalagi ini kan ada IMI juga, jadi berkaitan dengan otomotif juga, jadi kolaborasi yang luar biasa lah gitu. Tapi dengan saya waktu itu ketemu sama salah satu teman baik saya, Bang Putra Siregar, terus kita pengen bagi iPhone juga, Vespa juga, iWatch juga, jadi biar anak-anak muda kita ini ngerasa diapresiasi dan yang muda-muda yang nonton juga ngerasa termotivasi untuk jadi pemain hebat. Karena kita lihat kan bakat-bakat futsal di Indonesia sekarang banyak banget, apalagi dengan support yang baik pasti akan membuat mereka lebih berkembang lagi. Luar biasa ya saya lihat karena kita sampai final. Kita beralih ke Solo, Jawa Tengah, Saudara. Kepolisian akhirnya resmi menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus meninggalnya Dila alias UF, bocah berusia 7 tahun yang tinggal di Desa Ngabean, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Selasa 12 April. Kapolres Sukoharjo KBP Wahyu Nugroho mengatakan tersangka yang diamankan yakni berinisial F, 18 tahun yang masih pelajar SMA. Hubungan tersangka dengan korban adalah kakak angkat karena korban kini diasuh oleh buliknya alias ibu dari F. Pihak kepolisian mendapati laporan dari warga jika ada seorang bocah yang meninggal dunia sekira pukul 6 sore. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi rumah korban dan memeriksa 3 kakak korban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Agil Setiawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agil. Ya Firda, update terbaru dari kasus penganiayaan yang melibatkan seorang pemuda berusia 7 tahun berinisial UV atau alias Dila. Saat ini kepolisian menetapkan 2 tersangka dalam kasus tersebut. Yang mana tersangka utama sendiri berinisial F berusia 18 tahun dan tersangka
kedua berinisial G, usia 24 tahun. Dari konferensi pers yang baru saja dirilis oleh Polres Sukoharjo, bahwasanya kedua tersangka melakukan penganiayaan terhadap Dila yang masih berumur 7 tahun sejak beberapa bulan terakhir. Alasannya karena mereka jengkel, korban tidak menuruti keinginan mereka dan susah diatur. Namun pada kemarin hari Rabu tanggal 13 April bahwasanya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka F mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan saat ini pihak kepolisian telah menetapkan dua tersangka, yaitu kakak beradik. Bahwasanya dari keterangan warga sendiri, Dila sendiri merupakan anak angkat dari budenya, yang mana orang tua Dila, ayahnya sudah meninggal dan ibunya menitipkan Dila kepada kakaknya atau bude dari Dila. Namun seiring berjalannya waktu, keluarga dari bude Dila mengalami ada masalah keluarga dan bercerai, sehingga bude Dila harus merantau ke Jakarta, dan Dila saat ini dirawat oleh ketiga anak budenya atau kakak angkat dari korban. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan Agil. Ternyata ada update terkini, yakni ada 2 orang, yakni kakak beradik yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kematian dari Dila, bocah berusia 7 tahun yang ada di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Terima kasih atas laporannya, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kementerian Kementerian Perdagangan atau Kemendak Republik Indonesia bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia beserta pemerintah Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor pada Selasa 12 April. Sidak yang dilakukan kali ini yakni untuk memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 2022. Dari hasil sidak, Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga menjelaskan, saat ini ketersediaan bahan pokok rumah tangga menjelang Lebaran di Pasar Bogor terbilang cukup terkendali. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya, dapat kami sampaikan bahwasanya Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia bersama anggota Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiharto dan jajaran Perumda Pasar Pakuan Jaya melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor pada hari kemarin. Sidak yang dilakukan oleh Wamen Perdagangan Republik Indonesia ini sejatinya untuk memastikan ketersediaan bahan pokok di wilayah Kota Bogor dan sekitarnya yang berada di Pasar Bogor. Dalam hasil sidaknya ini, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengatakan bahwasanya semua ataupun ketersediaan bahan-bahan pokok di Pasar Bogor terkhusus menjelang Lebaran nanti terbilang cukup aman. Walaupun diakui olehnya terdapat kenaikan dan penurunan harga, sehingga beliau menyimpulkan bahwasanya harga yang berada di Pasar Bogor terbilang cukup fluktuatif. Adapun kebutuhan bahan-bahan pokok yang bisa dibilang aman oleh berdasarkan hasil sidak dari Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia beserta anggota Komisi 6 DPR RI dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiharto, yakni minyak goreng, kemudian daging, kemudian terigu dan
bahan-bahan pokok lainnya. Namun terkhusus untuk minyak goreng jenis curah, pihak Wamen Perdagangan Republik Indonesia dan jajaran lainnya menemukan bahwasanya di Pasar Bogor masih terdapat penjual yang menjual minyak goreng jenis curah di atas head yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yakni sekira Rp14.000 hingga Rp15.500. Namun yang ditemukan pada saat kemarin berkisar di angka Rp15.500 sampai ke angka Rp18.000. Namun tegas Wamen, harga tersebut cukup terbilang stabil ataupun tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan. Kemudian kami pun mendapatkan informasi lainnya dari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Beliau mengatakan bahwasannya permasalahan yang ada di Kota Bogor, terkhusus di pasar-pasar Kota Bogor ini, terlihat di cara pendistribusian bahan-bahan pokok. Terkhusus itu minyak goreng yang saat ini sedang menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Bahkan beberapa waktu lalu Bima Arya sempat melakukan inspeksi mendadak secara perorangan bersama jajaran pemerintah lainnya ke salah satu agen distributor minyak goreng curah terbesar di Kota Bogor yang berada di Cimanggu, Kota Bogor. Dalam hasil sidaknya itu ditemukan bahwasanya memang pendistribusian ini dipengaruhi oleh pusat. Oleh sebab itu Bima Arya pun meminta untuk pemerintah pusat untuk segera melakukan langkah yang tepat untuk menanggulangi permasalahan minyak goreng curah saat ini. Namun kembali lagi ke hasil sidak yang kemarin, selain itu Bima Arya pun mengatakan bahwasanya kebutuhan pokok yang berada di Kota Bogor cukup terbilang stabil pun dengan minyak goreng. Hal tersebut pun dibandingkan oleh Wamen dan anggota DPR RI dengan pasar-pasar yang berada di daerah lainnya. Begitu Firda, laporan dari kami. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, Polda Sulawesi Utara melakukan penyegelan di nozzle solar SPBU Kairagi pada Selasa 12 April sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Langkah ini dilakukan setelah pengembangan kasus penangkapan truk solar yang ditangkap oleh Subdit Tipiter Ditkrimsus Polda Sulut pada Selasa dini hari. Penyidik Tipiter Polda Sulut Ibtu Ferdian Martadinata mengatakan pelaku penimbun solar inisial KL, maksud kami mempunyai kunci panel untuk membuka nozzle solar di SPBU Kairagi. Menurutnya pelaku KL mengisi solar sendiri dan setelah selesai melakukan kegiatan tanpa ada pengawasan dari pihak SPBU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Randy Umar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randy. Oke, selamat sore buat semua teman-teman Tribun News dan juga Tribuners yang menonton video ini. Jadi saya hari ini berada di Polda Sulawesi Utara. Kami juga di sini baru selesai melaksanakan atau mengikuti kegiatan press conference penangkapan pelaku penimbunan solar ilegal yang diketahui di SPBU Kairagi, Kota Manado. Jadi informasi yang kami terima dan juga kami liput langsung di lokasi bahwa memang benar dari informasi bahwa diduga ada kerjasama antara pihak penimbun solar dengan SPBU Kairagi untuk mengisi bahan solar subsidi pemerintah. Mereka menimbun solar sebanyak 3 ton lebih, dan sejauh ini Polda Sulawesi Utara telah mengamankan 2 pelaku. Yang pertama itu pelakunya yang penimbun solar, dan kedua adalah seorang security. Jadi security itu juga terlibat di situ. Security menjadi bagian dari penimbunan solar ini. Dan informasi tambahan juga dari penjelasan dari penyidik sendiri bahwa penimbunan solar ini atau penimbunan solar ini ada juga kerjasama dengan pihak SPBU, di mana pihak pemilik SPBU sendiri membiarkan atau mengizinkan untuk memberikan kunci atau kunci duplikatnya. Jadi disuruh untuk duplikat kunci membuka pada bagian panel. Nah, seperti Tribuners tahu bahwa di setiap SPBU itu ada bagian-bagian, misalnya di nozzle bagian Pertalite, Premium, SPBU dan Pertamax. Tapi ini pada bagian panel
pelaku hanya menyalakan nozzle untuk solar. Jadi pada waktu itu, dan mereka melakukan itu pada dini hari, karena dini hari kan belum ada kegiatan, jadi mereka melakukan sejak dini hari untuk tidak dipantau oleh orang masyarakat lain. Jadi sejauh ini baru 2 pelaku yang diamankan. Polisi tadi sudah menjelaskan bahwa mereka masih akan melakukan pengembangan lanjut agar kasus ini bisa terungkap lebih jelas. Oke. Baik, terima kasih rekan Randy dari Tribun Manado atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Jenazah Ibda Imam Agus Hussein akan dimakamkan di Kelurahan 2 Panyabungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal pada Rabu 13 April hari ini. Jasad Ibda Imam Agus Hussein tiba di rumah duka pada Selasa kemarin. Acara penghormatan dari pihak kepolisian, keluarga, dan masyarakat sekitar berlangsung hingga dini hari kemarin. Sebelumnya, Dansat Brimob Polda Sumsel, Kombes Pol Kristianto menjelaskan bahwa akan ada pelaksanaan sholat di masjid terdekat. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses pemakaman dari jenazah Ibda Imam Agus Hussein, kami saat ini sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Maurits Pardosi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Maurits. Ya, terima kasih Firda pada kesempatan ini, bahwa kita telah mengikuti tadi acara prosesi pemakaman Ibda atau Ibtu Anumerta Imam Agus Hussein yang berlangsung sejak pukul 8 hingga pukul 11 siang. Setidaknya berlangsung selama 3 jam tadi. Prosesi mulai dari perarakan dari rumah duka hingga ke masjid, lalu disolatkan di masjid. Setelah itu dibawa ke pemakaman umum yang berada dekat dengan masjid. Jadi areal dari rumah duka, masjid, dan pemakaman umum itu tidak terlalu jauh atau relatif dekat. Nah, sebelumnya diketahui bahwa Ibda Imam Agus Hussein ini telah diberangkatkan dari bandara di Sumatera Barat atau Padang dan tiba sekitar pukul tengah 12 malam pada Selasa 12 April 2022. Setelah itu terdengar dan terlihat secara jelas isak tangis keluarga pecah pada waktu itu. Mereka merasa sedih kehilangan putra terbaik kota Mandailing Natal, dan juga mereka juga masih berharap banyak hal terhadap almarhum karena belum menikah atau masih lajang, dan dia baru saja menyelesaikan akademi kepolisiannya pada tahun 2020. Nah, upacara tadi berlangsung hikmat dan terakhir tadi ada juga penyerahan bendera dan foto kepada keluarga oleh pihak kepolisian, khususnya dari Brimob Polda Sumatera Utara. Demikian, saudari Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Maurits atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Mandailing Natal, AKBP Reza Hairul, dan Satbrimob Kapolda Sumut, Kombes Pol Kristianto. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk besok pagi, tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati, pagi-pagi kita akan mensolatkan jenazah dulu di masjid. Nanti dari masjid akan kita laksanakan upacara pemberangkatan jenazah, dan nanti setelah itu kita menuju taman pemakaman umum. Itu ada kebetulan taman keluarga untuk memakamkan almarhum. Untuk personil yang jumlah personil untuk pemakaman itu berapa? Untuk personil yang kita gunakan mungkin ada lebih kurang 100 personil yang terdiri dari Polres, Brimob, dan dari Kodim. Bang, mengenai sosok mendiang ini Bang, biarpun beda wilayah kita atau kepolisian seperti apa? Yang jelas mendiang meninggal atau gugur dalam melaksanakan tugas. Yang kebetulan bertepatan pada saat tanggal 11 kemarin, pada saat ada unjuk rasa ada bisa letak cari motor. Sosoknya sendiri Bang, orang baik aja. Yang jelas kalau kita kembalikan kepada agama, orang yang meninggal pada bulan Ramadan adalah orang baik. Amin. Bagus namanya Pak.
Namanya Pak? Barusan kita sudah menyelesaikan prosesi mulai dari pelepasan jenazah dari rumah duka, kemudian dilanjut dengan pelaksanaan pemakaman almarhum Inspektur 1 Anumerta Imam Agus Hussein. Ini almarhum diberi kenaikan satu pangkat. Iya betul. Jadi almarhum telah dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa karena gugur dalam tugas kepolisian. Kebakaran terjadi di RT 6 RW 3 Desa Baluti, Kecamatan Kandangan, Kota Kandangan. Kebakaran tersebut menghanguskan satu unit rumah milik warga. Ini pada pukul 19.45 waktu Indonesia Tengah saat warga Desa Baluti sedang melaksanakan sholat Isya dan sholat Rawih. Kebakaran ini menghanguskan rumah milik Haji Haderi dan Hajah Nur Hayati. Diketahui juga pemilik rumah ini merupakan rias pengantin yang ada di Kota Kandangan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Eka Pertiwi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eka. Iya, terima kasih rekan Firda. Baik Sobat Tribun News, kami laporkan jika tadi malam atau tepatnya pada Selasa malam telah terjadi kebakaran di Desa Baluti, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari kebakaran ini telah menghanguskan satu unit rumah warga milik Haji Hadri dan Hajah Nur Hayati. Jadi rumah ini baru bisa dipadamkan setelah beberapa jam dipadamkan oleh barisan pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu berdasarkan pemeriksaan dari kepolisian sementara ini penyebab kebakaran adalah akibat dari ledakan gas LPG 3 kg. Ya, silakan dilanjutkan. Iya, sementara itu saja yang dapat kami laporkan. Ya, rekan Firda. Terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, Eka atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga suku Helong selaku pemilik tanah Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menolak pembangunan bendungan Kolhua. Pernyataan penolakan telah disampaikan berulang kali oleh warga. Dan terkini pada Senin 11 April pagi, warga mendatangi dan menduduki kantor Kelurahan Kolhua. Lurah Kolhua Silverster Hello bersama stafnya tergesa-gesa meninggalkan kantor kelurahan. Lurah pun menghidupkan mobil kemudian tancap gas meninggalkan lokasi tersebut. Dan sikap sang lurah ini memicu kekecewaan warga yang hendak meminta penjelasan terkait undangan sosialisasi dan penolakan dari 37 pemilik lahan persawahan terhadap rencana pemerintah membangun bendungan Kolhua. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Christine Maliher yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christine. Terima kasih rekan Frida. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur kami melaporkan bahwa kemarin Senin terjadi aksi dari warga suku Helong pemilik lahan persawahan bendungan Kolhua yang melakukan aksi demo di depan kantor Lurah Kolhua. Mereka menuntut Lurah memberikan klarifikasi terhadap undangan 37 KK yang menolak sosialisasi dari Balai Sungai terkait dengan rencana pembangunan bendungan Kolhua. Warga pun meminta penjelasan, akan tetapi lurah itu tidak memberikan penjelasan dan pergi begitu saja meninggalkan kantor lurah. Karena aksi lurah tersebut yang meninggalkan kantor lurah, warga merasa kecewa, lalu menuntut aktivitas di lurah. Halo rekan Christine. Ya. Ya, silakan dilanjutkan rekan Christine. Warga mengalami kekecewaan terhadap Lurah Silvester Hello yang enggan memberikan penjelasan terkait klarifikasi 37 KK
yang menolak undangan sosialisasi tersebut, karena sebenarnya bukan 37 tetapi ada lebih dari 200 kakak yang berdomisili di sekitar persawahan itu. Makanya warga meminta agar lurah yang tidak mengerti segera diganti dengan pejabat yang baru, karena kehadiran lurah itu dianggap meresahkan, dan meminta kepada wali kota segera mengganti lurah demi kebaikan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Kupang Christine Malihere atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!